Ya pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir di acara manajemen kali ini. Kita masih tetap membahas tentang perekonomian di seputar masa pandemi COVID-19. Baik, Bante dulu aja. Bante, kalau misalnya ada orang ya terbiasa hidup mewah dengan segala terpenuhi Bante, terus setelah pandemi ini dia bangkrut Bante, itu kan kadang orang ini merasa kayak, waduh pokoknya aku harus tetap kayak yang kemarin-kemarinnya. Itu menurut Bante gimana Bante? Itu adalah salah pandang, salah hidup. Di Thailand juga ada, sebelum adanya pandemi ini, bangkrut orang kaya. Akhirnya apa dia lakukan? Dia adalah menerima apa adanya. Yaitu apa? Jualan hamburger di pinggir jalan. Tidak punya rasa malu, tidak punya rasa minder. Maka dia jualan pakai gerobaknya. Kalau ada temannya lewat, malah dia menyapa, hai, jualan. Maka teman-temannya pada datang untuk karena kasihan dia ikut beli. Lama-lama teman-temannya apa? Tak kasih modal. Itu loh, di sana ada toko saya nggak kepake, pakai aja lah cuma-cuma. Jualan aja di situ. Karena apa? Kembali karakternya baik. Dia menjadi orang baik, sahabat saya yang baik. Sekarang lagi keteleyek. Nah, mumpung ada dia keteleyek, saya bantu, bukan saya ganggu. Maka dia buka toko itu menjadi toko hamburger. Kemudian apa? Dia bisa bangkit kembali. Kenapa? Rasa rendah diri. Kalau memang nyatanya begitu, ya seperti itu. Jangan kita itu lantas post power syndrome, mengada-ada, membesar-besarkan yang tidak besar. Dampaknya apa? Ya celaka. Juga dalam dunia politik, kalau sudah tidak lagi menjadi pejabat besar, ya biasa saja. Saya menjadi rakyat biasa. Lihatlah yang namanya Obama, menjadi rakyat biasa. Tidak harus besar. Wah, dulunya saya. Itu bikin celaka. Iya. Saya juga mengalami di perusahaan dulu. Saya menjadi punya jabatan tinggi. Setelah tidak ada lagi, ya biasa lagi. Tidak usah rasa malu, ya apa adanya. Saya sekarang udah beda dengan dulu. Dulu gemebiar karena apa? Wah, karena memang jabatan dari perusahaan, mobil dari perusahaan. Semua makan-makan di restoran, tinggal di hotel, tinggal naik pesawat perusahaan. Lah sekarang nggak ada. Jadi apa? Menyesuaikan diri. Nah, kalau musimnya dingin di Eropa, ada salju, kita tetap pakai kaos, ya mati. Iya. Tetapi kalau musim panas seperti sekarang, kemudian pakai mantel yang tebal-tebal, ya keringetan ndak karuan, ya mati juga. Karena itu mereka yang sukses itu adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini, tanpa harus mengorbankan gengsi. Karena gengsi itu harganya mahal, membuat kita celaka. Oke, baik. Kalau menurut Mas Bingga, COVID-19 ini sebenarnya apa sih Mas? COVID-19 ya wabah itu virus, karena pola perilaku masyarakat yang menyebarkan itu tidak benar gitu, kurang menjaga kesehatan, seperti itu sih. Kurang menjaga kebersihan. Bahayanya sendiri Mas? Bahayanya juga berdampak ke yang lain, selain untuk kesehatan juga berdampak pada ekonomi, berdampak pada kehidupan sosial, seperti itu. Oke, lantas kalau misalnya Mas Bingga ini, ya jangan sampai ya tertular misalnya, tertular COVID-19, apa yang akan sampai lakukan? Yang dilakukan ya akan tetap menerapkan semua protokol kesehatan, terus mengedukasi teman-teman yang lain supaya tidak terkena seperti itu. Mengedukasinya lewat HP nih harusnya online, ya. Kalau misalnya langsung kan bahaya malahan ya untuk orang lain. Baik, untuk Bante sendiri Bante, misalnya kan ekonomi saat ini lagi turun-turunnya Bante. Terus kadang manusia sekarang ini kurangnya bersyukur Bante tentang perekonomian saat ini, tapi mereka sudah dikasih bantuan misal oleh pemerintah, tapi masih kurang sangat bersyukur Bante. Gimana Bante? Ya kalau kita sebagai tokoh agama ya melalui internet, Zoom itu ya melakukan edukasi. Semua orang, siapapun juga, tokoh bukan tokoh, membuat damai. Seperti Dhamma TV ya, damai di hati. Kalau itu damai di hati, damai di ucapan, damai di perbuatan, kemudian apa? Ayo bersama-sama mengatasi masalah ini.
secara gotong royong. Tidak ada jalan lain. Kita menghentikan virus tidak bisa. Karena virus ini, sebenarnya virus bukan makhluk Tuhan. Bukan makhluk, ya benda. Tetapi berdampak negatif kalau kita itu imunitasnya merosot, hidup secara sembrono, tidak mengikuti aturan-aturan. Ya itu risiko. Hidup itu selalu ada risiko positif, risiko negatif. Nah, kalau kita mengikuti cara hidup yang layak, yang benar, ya bahasa Arabnya itu insya Allah itu sehat. Iya. Ya. Tapi kita lihat aja seorang pejabat di Jawa Timur ini yang baru saja meninggal dunia. Kenapa? Ya karena dia merasa tidak apa-apa, merasa sehat. Saya kumpul, ini jarak pun harus 1 meter ini minimum itu. Ya. Saya lihat itu kemarin di televisi misalnya, ada tokoh artis terkenal, ulang tahun, ada kuenya, ada lilinnya. Kemudian apa? Ditiup. Itu sudah penyebaran virus. Mestinya mematikan lilinnya dan kue itu dengan tangan atau dengan sendok dimatikan. Bukan dengan cara yang lama, yaitu apa? Ditiup. Itu apa? Ludahnya itu kena lah. Kalau dia tuh mengandung virus, ya kita lihat aja yang kemarin itu ada satu keluarga mati semua itu, ada berapa 6 orang itu. Ini juga begitu, gerombolan atau apa kerumunan orang-orang semacam itu sembrono, tidak hati-hati. Dampaknya apa? Risikonya, konsekuensinya mudah terkena virus. Itu yang saya katakan. Yang penting adalah eling lan waspada. Ingat bahayanya. Kemudian waspada di dalam kita bergaul dengan siapa saja. Jangan gampang percaya. Seperti itu maka nggak ada apa-apa kok. Ada risiko. Gunakan masker ini. Oke, baik. Kalau gitu pesan Mas Wingga apa kepada teman-temannya Mas Wingga mungkin lagi lihat saat ini, pesan-pesannya yang mau disampaikan? Untuk teman-teman, untuk yang sedang beraktivitas di luar, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan dan juga menjaga jarak. Gitu. Agar ya untuk menjaga diri kita dari virus tersebut sih. Untuk terus kalau misalnya perekonomian, pesannya untuk teman-teman Mas Wingga apa? Untuk menciptakan perekonomian yang baik? Kalau untuk perekonomian buat teman-teman harus tetap mempunyai inovasi dan memanfaatkan handphone atau media sosial kalian untuk beraktivitas membangkitkan ekonomi kalian sendiri. Oke, baik. Kalau Bante sendiri pesan untuk pemirsa yang ada di rumah mengenai perekonomian di masa pandemi saat ini, Bante? Ikuti aturan-aturan, petunjuk-petunjuk dari pemerintah. Kemudian kedua, jangan pernah pesimis, jangan pernah negative thinking. Bersyukurlah, nikmatilah apa yang punya. Kalau memang nikmatilah apa yang Anda miliki, jangan memimpikan apa yang belum Anda miliki. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah watch your mind. Jaga pikiran Anda dari hal-hal yang negatif, sehingga apa? Tugas kita hidup adalah menghidupi orang-orang sekitar kita. Lantas harapan Bante untuk pemirsa yang ada di rumah di masa pandemi saat ini, Bante? Kalau tidak perlu keluar, jangan keluar, tetap di rumah. Yang kedua, carilah aktivitas yang positif di dalam rumah, kalau bisa menghidupi orang di dalam rumah. Dan yang ketiga adalah selalu tersenyum, jaga mulut. Jamu itu adalah jaga mulut. Oke, baik pemirsa, di situasi saat ini mungkin perekonomian sangat turun, tetapi masyarakat harus tetap semangat, tetap berinovasi, tetap berkreasi untuk menciptakan sebuah perekonomian yang akan menaik di masa pandemi saat ini. Semoga masa pandemi COVID-19 saat ini segera membaik dan perekonomian di Indonesia bahkan seluruh luar negeri di mancanegara dapat kembali membaik seperti semula. Baik pemirsa, episode kali ini di Manajemen sudah telah selesai. Saya berterima kasih kepada Mas Wingga yang sudah menyempatkan diri hadir dan sharing untuk teman-teman yang ada di rumah, serta terima kasih untuk Bante Cahayamedo yang sudah memberikan sedikit pengetahuan-pengetahuan beliau tentang masa pandemi saat ini. Baik pemirsa, saya Nancy Dea Unika pamit undur diri dan kita akan berjumpa di episode minggu depan. Sabe sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.